Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana edxchannel.com di program Top 5 EDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal Indonesia di pertengahan Desember diramaikan oleh aksi korporasi besar, dimulai dari restu pemegang saham PT Cakra Buana Resource Energy atau CBRE untuk melaksanakan right issue jumbo sebanyak 48 miliar saham guna memperkuat modal kerja dan armada. Sentimen positif ini sejalan dengan bergairahnya sektor perkapalan di mana saham BBRM, LEAD hingga SMDR melesat tajam dipicu kenaikan indeks tarik global. Di saat yang sama, PT Wijaya Karya Persero Tbk atau Wika berhasil memperkuat portofolio strategisnya melalui perolehan kontrak baru, yakni proyek pipa transmisi gas senilai 1,87 triliun rupiah. Dari sisi makroekonomi, Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN hingga November 2025 telah mencapai 560,3 triliun rupiah atau 2,3% terhadap PDB, yang dinilai masih dalam batas terkelola sesuai dengan desain anggaran. Menutup rangkaian sentimen pasar, PT Alam Research Indonesia Tbk atau ADRO resmi mengumumkan pembagian dividen interim senilai 250 juta dolar Amerika Serikat yang langsung direspon positif oleh para investor dengan kenaikan harga saham di awal perdagangan. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda. Sobat investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, CBRE siap right issue 48 miliar saham usai dapat restu pemegang saham. PT Cakra Buana Resource Energy Tbk atau CBRE resmi mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk melaksanakan aksi korporasi penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD atau right issue. Persetujuan ini dicapai dalam RUPSLB pada Kamis 18 Desember 2025 dan menjadi landasan manajemen untuk memperkuat struktur permodalan perseroan. Perseroan berencana menerbitkan hingga 48 miliar saham baru. Dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk membayar sebagian utang pihak ketiga, kemudian untuk modal kerja serta penambahan armada operasional. Direktur Utama CBRE menegaskan bahwa langkah ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dan memperkuat fundamental keuangan di masa mendatang. Selain right issue, RUPSLB juga menyetujui perubahan nama kapal Hailong 106 menjadi Gunanusa Hailong 106 sebagai bagian dari kerjasama time charter dengan PT Gunanusa Utama Fabrikator. Kerjasama strategis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap optimalisasi armada dan kesinambungan pendapatan perseroan. Berita kedua, saham perkapalan melaju kencang. BBRM hingga LEAD ramai diborong investor. Saham-saham emiten perkapalan dan angkutan laut mencatatkan penguatan signifikan pada perdagangan Kamis 18 Desember 2025. Saham BBRM memimpin dengan lonjakan 23,65%. Diikuti oleh saham emiten berkode LEAD atau LEAD yang menguat 14,61% dan SMDR yang naik 10%. Meskipun terjadi lonjakan harga, manajemen BBRM dan SMDR menegaskan tidak ada informasi material rahasia yang mempengaruhi harga efek perseroan. Kenaikan saham SMDR juga didorong oleh peningkatan signifikan pada Baltic Dry Index sebagai indikator global tarif angkutan laut. Selain itu, saham WINS dan Temas juga turut menghijau masing-masing sebesar 6,69% dan 4,48%. Minat beli agresif dari investor terlihat pada volume dan frekuensi transaksi yang tinggi di sektor ini. Namun, tidak semua saham perkapalan menguat. Saham MBSS justru anjlok 14,06% setelah sempat terbang 3 hari berturut-turut. Koreksi juga terjadi pada saham Soci yang penurunannya mencapai 7,72% dan Bull sebesar 3,47%. Pergerakan ini menunjukkan adanya variasi kinerja saham di tengah dinamika pasar modal pekan ini. Berita ketiga, Wika kantongi kontrak baru proyek pipa transmisi gas senilai 1,87 triliun rupiah. PT Wijaya Karya Persero Tbk atau Wika berhasil mendapatkan kontrak baru senilai 1,87 triliun rupiah
untuk membangun pipa transmisi gas segmen SKG Belawan hingga stasiun Labuhan Batu. Proyek ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang ditetapkan dalam Perpres nomor 109 tahun 2020 guna memperkuat infrastruktur energi domestik. Ruang lingkup pekerjaan mencakup engineering, procurement, construction, dan commissioning atau EPCC untuk pipa transmisi gas sepanjang kurang lebih 279,8 km. Direktur Utama Wika menyatakan bahwa perolehan ini mempertegas posisi perseroan sebagai green kontraktor yang kapabel dalam mengelola proyek energi berskala besar dan kompleks. Dengan tambahan kontrak ini, Wika optimistis dapat meningkatkan kontribusi terhadap ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat portofolio strategis perusahaan. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategis penyehatan perseroan melalui keterlibatan dalam proyek-proyek vital pemerintah. Berita keempat, defisit APBN tembus 560,3 triliun rupiah pada November 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan bahwa defisit APBN per 30 November 2025 mencapai 560,3 triliun rupiah atau 2,3% terhadap PDB. Meskipun terjadi defisit, pemerintah menegaskan bahwa kinerja APBN tetap terjaga dan berada dalam batas yang sesuai dengan desain awal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pendapatan negara hingga November mencapai 2.351,5 triliun rupiah, di mana penerimaan perpajakan masih menjadi kontributor utama sebesar 1.903,9 triliun rupiah. Di sisi lain, realisasi belanja negara tercatat sebesar 2.911,8 triliun rupiah yang diarahkan untuk program prioritas dan menjaga momentum ekonomi nasional. Pemerintah menetapkan proyeksi defisit APBN secara keseluruhan pada 2025 sebesar 662 triliun rupiah atau sekitar 2,78% terhadap PDB. Adapun defisit keseimbangan primer tercatat sebesar 82,2 triliun rupiah yang mencerminkan tantangan sekaligus komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara prudent. Berita kelima, Alam Tree Resorts atau Adaro tebar dividen interim sebesar 250 juta dolar Amerika Serikat. Analis soroti hal ini. PT Alam Tree Resorts Indonesia Tbk atau ADRO resmi mengumumkan pembagian dividen tunai interim senilai 250 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4 triliun rupiah untuk tahun buku 2025. Pasar merespon positif pengumuman ini dengan kenaikan harga saham ADRO sebesar 4,68% ke level Rp1.900 per saham pada awal sesi perdagangan Kamis 18 Desember 2025. Analis menyebut bahwa lonjakan harga ini merupakan efek psikologi dari pembagian dividen. Namun, tren jangka panjang saham Adaro dinilai masih cenderung melemah. Pelaku pasar disarankan memanfaatkan momentum ini untuk trading jangka pendek dengan target harga di level Rp1.955 per saham. Jadwal kum dividen di pasar reguler ditetapkan pada 29 Desember 2025 dengan pembayaran tunai akan dilakukan pada 15 Januari 2026. Meskipun dividen ditetapkan dalam dolar Amerika Serikat, pembayaran kepada pemegang saham akan dilakukan dalam mata uang rupiah yang mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia per 2 Januari 2026. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini, saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.